Ketika anak kita bisa bicara bahasa asing, itu kayak kita merasa status kita agak lebih tinggi, merasa lebih tinggi dari yang lain. Mungkin ya, saya sendiri tidak tahu. Mungkin ada seperti itu. Di anakku bisa bahasa Inggris, dia nggak ngerti bahasa Indonesia loh, dia bisanya bahasa Inggris. Atau sorry ya, anakku nggak bisa bahasa Indonesia, dia taunya bahasa Spanyol gitu. Mungkin ada yang seperti itu. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan juga untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan dulu. Saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta, dan saya tinggal di Spanyol. Dan please jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Dewi Popo Channel, dan juga agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Beberapa hari yang lalu saya sempat posting di status di YouTube saya di Dewi Popo Channel. Saya ingin membuat Q&A, yaitu question and answer. Saya belum pernah buat sebelumnya dan banyak sekali yang ditanyakan, dan salah satunya itu ada bagaimana saya berkomunikasi dengan anak menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ada bagaimana saya bertemu dengan suami, kemudian suka dukanya menikah dengan orang luar, reaksi keluarga suami punya mantu orang Indonesia, punya ipar Indonesia, dan masih banyak lagi. Satu persatu insya Allah akan saya jawab. Dan untuk yang pertama ini yang saya akan bikin adalah tentang bagaimana saya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa pada Matilde, dan mengapa saya memilih berkomunikasi dengan Matilde menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, bukan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain, dan apa tantangannya, kemudian alasannya kenapa saya menggunakan bahasa itu. Jadi yang pertama yang ingin saya jawab adalah itu. Kemudian nanti untuk yang lainnya, misalnya seperti bagaimana kami bertemu dengan suami, karena kebetulan suami saya sedang tidak berada di rumah, jadi kita tunggu dulu sampai suami saya datang. Nanti insya Allah saya dan suami akan membuat video tentang bagaimana kami berdua bertemu hingga akhirnya kami menikah dan tinggal di Spanyol. Jadi teman-teman, dulu cita-cita saya ketika saya belum menikah, masih di bawah 30 tahun waktu itu, saya pernah punya cita-cita jikalau nanti suami saya itu adalah orang Indonesia, bahasa yang akan saya gunakan untuk berkomunikasi dengan anak saya adalah bahasa Jawa. Kemudian saya akan meminta kepada suami saya, entah dari mana asalnya, entah dari mana sukunya, untuk berbicara dengan anak kami menggunakan bahasa daerahnya dia. Kemudian nanti bahasa Indonesia dia akan dapatkan di sekolah. Itu cita-cita saya dulu. Kemudian cita-cita saya selanjutnya adalah jikalau nanti suami saya itu adalah orang luar, artinya bukan orang Indonesia, maka bahasa yang akan saya gunakan untuk berkomunikasi dengan anak saya adalah bahasa Indonesia. Kemudian saya akan meminta suami saya berkomunikasi dengan anak saya menggunakan bahasa asalnya dia, kemudian bahasa lain nanti akan dia dapatkan di sekolah. Jadi itu pertama cita-cita saya dulu ya. Alasan yang kedua adalah bahwa yang namanya anak kecil itu akan sangat mudah menyerap semua bentuk ilmu yang kita berikan, termasuk salah satunya adalah bahasa ya. Jadi gampang sekali berbicara dengan anak kecil yang belum mengerti apa-apa, diajarin bahasa Indonesia, bahasa lain itu mudah sekali. Dan juga mengapa menggunakan bahasa Indonesia, karena saya adalah orang Indonesia, bahasa ibu saya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, dan itu adalah bahasa yang paling saya kuasai di antara bahasa-bahasa lain. Jadi menurut saya pribadi, komunikasi yang baik itu bukan menggunakan bahasa apa, tetapi komunikasi terbaik dengan anak adalah
bahasa yang paling kita kuasai. Karena bahasa yang paling saya kuasai adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, sehingga saya menggunakan bahasa itu untuk berkomunikasi dengan anak saya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kadang-kadang itu kita kalau berkomunikasi menggunakan bahasa asing, kita harus mikir dulu ini apa ya bahasa asingnya. Jadi tidak natural komunikasi dengan anaknya. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa yang sudah biasa kita gunakan sehari-hari, maksudnya itu bahasa ibu kita tidak canggung untuk menggunakan untuk berkomunikasi dengan anak. Itu yang alasan yang kedua, karena lebih natural dan juga itu adalah bahasa yang paling saya kuasai. Kemudian selanjutnya alasan yang ketiga adalah untuk berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Karena saya adalah orang Indonesia, saya adalah orang Jawa, keluarga besar saya itu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Jadi bagi saya mutlak anak saya harus tahu bahasa keluarga besarnya, bahasa leluhurnya. Itu bagi saya mutlak, dan juga saya membuka akses kepada anak saya untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya yang ada di Indonesia, sehingga suatu saat jika dia kembali ke Indonesia atau berbicara dengan keluarganya di Indonesia, dia merasa tidak canggung dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan keluarganya di Indonesia. Selain untuk berkomunikasi dengan keluarga, itu juga sangat bagus membuka akses Matile untuk berkomunikasi dengan orang-orang Indonesia, baik orang lokal gitu ya. Beda suasananya kalau kita pulang kampung ke Indonesia, kita bertemu dengan orang-orang langsung yang tinggal di tempat kita tinggal, berkomunikasi dengan bahasa kita, itu lebih asik ya. Berbeda dengan kalau kita liburan ke Indonesia, kita stay di hotel bintang 5, berkomunikasi di hotel dengan orang-orang pegawai di hotel yang berbahasa Inggris. Jadi dunianya terkunci gitu, tidak luas, tidak seluas kalau kita menguasai bahasa ibunya. Karena teman-teman, bagi saya secanggih apapun anak kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar, dengan dunia internasional, dengan berkomunikasi dengan planet lain misalnya ya. Tapi bagi saya itu tidak ada gunanya jika dia tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga. Karena pondasi yang pertama itu adalah bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan keluarga, itu yang utama, baru kemudian bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, lalu selanjutnya bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan dunia luar, dengan dunia internasional. Walaupun sudah secara otomatis ya, sudah menjadi takdirnya dia, mau tidak mau dia memang sudah menjadi anak internasional karena perkawinan campuran dari Indonesia dan dari Spanyol, lintas benua ya teman-teman. Dan biasanya anak-anak yang lahir dari perkawinan campur lintas negara atau lintas benua ini biasanya dia akan otomatis bisa berbahasa asing lainnya, misalnya bahasa Inggris ya. Maksudnya bukan otomatis tiba-tiba dia bisa, tetapi itu sudah menjadi akan tertanam dalam dirinya bahwa dia harus juga bisa menguasai bahasa asing lainnya selain bahasa ibunya dan bahasa bapaknya. Kemudian alasan yang keempat adalah saya ingin agar anak saya mengerti warisan budaya dari orang tuanya. Jadi bagi saya mutlak bagi dia harus mengerti warisan dari mamanya. Salah satunya adalah bahasa. Jadi di era yang seperti sekarang ini itu sangat susah. Mungkin ada beberapa orang yang tetap menjaga budayanya agar tidak hilang, tetapi juga ada beberapa orang yang tidak peduli, dan saya bukan bagian yang tidak peduli. Saya, walaupun apa yang saya sumbangsihkan kepada anak saya itu tidak sebesar orang lain, tetapi saya tetap ingin anak saya menjaga warisan dirinya ya, yang saya wariskan kepada dia. Walaupun dia bukan seutuhnya berdarah Indonesia, tapi saya tetap mau Matile menjaga warisan budaya leluhurnya. Salah satunya adalah lewat bahasa yang saya ajarkan kepada Matile. Saya ingin Matile itu bangga pada dirinya, bangga pada sejarahnya, bangga pada warisan budaya yang dia punya ya. Saya ingin dia menjadi pribadi yang kaya akan budaya. Saya ingin dia banyak mengerti budaya-budaya yang ada di dunia, terutama adalah budaya dari orang tuanya yaitu Indonesia dan Spanyol. Kemudian alasan selanjutnya adalah mengajarkan anak atau berkomunikasi dengan anak menggunakan bahasa ibu itu sangat membantu anak dalam
berpikir secara kompleks. Jadi kita mengajarkan pertama kita yang masukkan ke dalam pikirannya dia adalah bahasa kita. Kemudian di sekolah dia akan belajar bahasa lain, itu sudah membantu anak kita untuk belajar banyak hal sedari kecil. Justru anak-anak bilingual yang di rumahnya bahasanya apa, di sekolahnya bahasanya apa, di luarnya bahasa apa, itu justru mereka lebih mampu menerima informasi-informasi baru. Dia lebih bisa menerima informasi-informasi yang lebih kompleks dibandingkan anak dengan satu bahasa. Alasan yang kelima, untuk membangun mental dan juga emosi si anak itu sendiri. Kenapa? Karena dengan menggunakan bahasa ibu kepada anak kita, itu kita membangun koneksi batin antara si anak dengan budaya yang dia dapat dari ibunya, dari mana dia berasal. Jadi ada ikatan emosi yang bagus gitu ya. Alasan yang keenam adalah anak-anak itu punya brain, punya otak yang hebat gitu loh. Kenapa kita tidak memaksimalkan kemampuan anak-anak itu dengan memperkenalkan banyak bahasa sedari kecil ya. Saya ingin membantu memaksimalkan potensi yang dia punya dengan menggunakan berkomunikasi dengan bahasa yang saya punya. Suami saya juga menggunakan bahasa Spanyol berkomunikasi dengan anak saya. Jadi salah satu alasannya ya untuk mengembangkan potensi dari otak si anak itu sendiri. Kemudian kita juga mengajarkan multitasking kepada anak kita. Maksud saya di sini begini teman-teman. Menggunakan banyak bahasa bilingual ya pada anak-anak yang kawin campur ya, dalam kasus saya adalah kasus menikah dengan orang luar, itu justru membantu anak-anak memahami, mampu mengekspresikan diri dalam banyak cara gitu. Kalau bahasa Indonesianya, kalau misalnya kamu bersedih itu gini, kalau sedih banget begini, kalau di Spanyol kalau sedih itu begini, sedih banget begini, sangat-sangat sedih begini. Jadi dia punya ekspresi sendiri-sendiri sesuai dengan bahasa yang dia gunakan, dan memang berbeda ekspresinya. Jadi itu membuat anak bisa menjadi multitasking gitu loh. Otaknya tuh bisa belajar banyak hal. Oh, kalau di Indonesia tuh ini begini, kalau di Spanyol ini begini, kalau bahasa lain ini begini, begitu. Jadi justru membantu anak menstimulasi namanya, menstimulasi otak anak untuk belajar multitasking dengan menggunakan banyak bahasa. Terus selanjutnya alasan yang ke-9 ya kalau nggak salah ya, itu untuk kedepannya berkaitan dengan bisnis ya. Jadi semakin banyak bahasa yang kamu kuasai, kamu tahu bagaimana bahasa ibumu, bagaimana bahasa di negara asal ibumu, suatu saat jika dia nanti ingin menjadi pengusaha atau bekerja di Indonesia, itu lebih mudah kalau kita berkomunikasi dengan bahasa yang ada di negara tersebut. Terutama kalau kita akan melakukan negosiasi tertentu, yaitu jauh lebih mudah menggunakan bahasa lokal atau bahasa nasional di negara tersebut. Kita tidak pernah tahu di mana anak kita akan hidup, di mana akan dia mencari rezeki, kita tidak tahu, tapi kita harus mempersiapkan sedari dini, menjaga backup, jangan-jangan nanti suatu saat dia tinggal di Indonesia nih, dia buka bisnis di Indonesia nih, kalau dia nggak bisa berkomunikasi dengan orang-orang Indonesia, wah, tidak semua orang baik ya teman-teman, ada yang memanfaatkan dan lain sebagainya, dan kita menghindari itu semua. Itu sebabnya kita persiapkan dari kecil apa yang bisa kita berikan kepada anak, kita berikan, dan salah satunya itu adalah bahasa. Terus alasan yang lainnya lagi, yang ke-10 ya, itu berkaitan dengan pride anak itu sendiri. Anak-anak yang punya banyak bahasa, yang bisa menguasai bahasa itu, dia lebih percaya diri untuk berkomunikasi dengan orang lain ya teman-teman. Kalau dia bisa bahasa Indonesia, dia akan percaya diri ke Indonesia, datang ke Indonesia. Well, ada juga, maksudnya tidak bukan berarti orang yang tidak berbahasa Indonesia tidak punya percaya diri, tapi ada nilai lebih dari anak itu sendiri ketika dia percaya diri, aku bisa bahasa Indonesia, ibuku orang Indonesia, aku bisa berbahasa Indonesia. Itu juga meningkatkan rasa percaya diri dari anak itu sendiri. Kemudian yang ke-11, semakin kita mempersiapkan anak kita, maksudnya berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa,
itu secara otomatis dia sudah belajar budaya dan culture dari dua negara, dari Spanyol dan dari Indonesia. Dan itu akan mempermudah anak, semakin dia banyak belajar hal yang berbeda, itu akan mempermudah anak dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan culture baru. Jadi dia tidak kaku, dia sudah terbiasa dari kecil diajari budaya yang berbeda, culture yang berbeda, sehingga suatu saat nanti kalau dia bertemu dengan sesuatu yang baru, dia sudah terbiasa, tidak canggung lagi. Alasan yang ke-12-nya itu adalah membangun identitas dirinya. Jadi kalau misalnya suatu saat andaikan ada yang bertanya gitu ya, ini salah satu contohnya ya, ibu mau orang mana? Orang Indonesia. Indonesianya mana? Jawa. Kamu bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Indonesia? Iya, saya bisa. Itu ada identitas diri yang terbangun dari komunikasi dari kecil menggunakan bahasa ibu kepada anak-anak kita. Kemudian untuk alasan yang ke-13 ya, kalau kita tidak berbicara bahasa Indonesia kepada anak kita, kalau kita tidak berbicara bahasa Jawa kepada anak kita, maka lambat laun bahasa-bahasa itu akan punah. Oke, bahasa Indonesia mungkin tidak akan punah selama negaranya masih ada. Tetapi bahasa Jawa itu sudah terlihat kepunahannya ya teman-teman. Banyak pasangan Jawa, orang menikah Jawa dan Jawa menikah, anaknya tidak bisa berbahasa Jawa, itu banyak sekali. Atau orang Jawa menikah dengan orang luar apalagi, jadi lebih sedikit kemungkinan karena tidak diajarkan. Jadi sangat disayangkan sekali kalau sampai, saya tidak tahu, mungkin tidak dalam waktu dekat, mungkin saat kita meninggal pun keturunan-keturunan ke-7 masih ada yang bisa berbahasa Indonesia. Tetapi kalau kita sudah memupus dari sekarang, mata rantainya kita sudah pupus dari sekarang, itu akan mempercepat kepunahan bahasa daerah itu sendiri. Jadi saya tidak mau itu terjadi. Saya ingin kekayaan dunia, kekayaan yang ada di muka bumi ini tetap terjaga. Saya tidak bisa menjaga semuanya, tapi yang bisa saya jaga, yang bisa saya usahakan untuk tidak punah, itu tetap saya akan wariskan kepada anak saya. Dan berharapan saya adalah kelak jika anak saya punya anak lagi, dia akan mewariskan kepada anaknya. Jadi tidak stop di anak saya saja. Itu adalah salah satu harapan saya. Jadi semua kekayaan bahasa yang ada di dunia ini tetap terjaga keeksistensiannya di dunia. Jadi tetap eksis gitu, tetap ada di dunia ini. Gitu teman-teman. Jadi ada beberapa alasan kenapa saya menggunakan bahasa ibu, menggunakan bahasa Indonesia kepada anak saya, kenapa saya menggunakan bahasa Jawa kepada anak saya. Banyak alasannya ya, jadi dibalik itu semua itu ada alasan-alasannya. Jadi kenapa nggak keren, nggak apa-apa ya, anak saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa asing, nggak keren. Anak bule nggak bisa bahasa asing, nggak keren. Bukan soal keren-kerennya, karena yang ingin saya bangun dari pada anak saya itu adalah saya ingin membangun pondasinya bagus dulu. Jangan khawatir, bahasa asing itu gampang dipelajari, mudah dipelajari. Jangan khawatir dengan bahasa asing. Yang penting adalah bahasa yang kamu gunakan berkomunikasi dengan anakmu itu adalah bahasa yang paling kamu kuasai. Itu aja deh yang paling gampangnya tuh begitu aja. Mungkin teman-teman juga ada tahu bahwa ada beberapa pasangan pernikahan campuran yang tidak mengajarkan bahasa ibu, bahasa Indonesia ataupun bahasa daerahnya dia kepada anaknya gitu ya. Ada beberapa, mungkin teman-teman juga tahu, dan ada banyak juga. Mungkin mereka punya alasan pribadi, tapi barangkali ada alasan, ini saya tidak tahu secara pasti ya, ini barangkali saja bahwa karena ada beberapa orang yang bukan hanya orang Indonesia ya, orang luar Indonesia juga yang tinggal di negara lain juga kadang juga tidak mengajarkan anaknya bahasa mereka gitu. Salah satunya adalah mereka berpikir bahwa kalau di rumah saya ajarin bahasa dari negaraku, kemudian mereka takut kalau di sekolah anak itu tidak akan bisa menangkap pelajaran yang disampaikan menggunakan bahasa negara di mana mereka tinggal. Misalnya tinggal di Inggris lah ya, misalnya kita gantilah ya, tinggal di Arab misalnya, nggak mau pakai bahasa Indonesia di Arab karena takutnya nanti kalau di sekolah gurunya nyampaikan dalam bahasa Arab, anak saya nggak ngerti gitu. Itu alasan yang pertama, bisa jadi ada ketakutan seperti itu. Kemudian ketakutan yang kedua, mereka mungkin bukan ketakutan sih ya, mungkin mereka berpikir itu tidak berguna karena mungkin mereka berpikir
itu nanti kalau dia kerja nggak dia gunakan kok, karena dia nggak akan bekerja Indonesia. Itu misalnya, itu salah satu. Kemudian juga mungkin ada ada perasaan inferior gitu loh, merasa tidak percaya diri dengan culture-nya sendiri, dengan bahasanya sendiri. Misalnya nih, saya lagi kumpul-kumpul sama teman-teman yang misalnya ada orang dari banyak negara gitu ya, terus kita semua pakai bahasa Spanyol, atau kita semua pakai bahasa Inggris, atau kita semua pakai bahasa Arab, atau kita semua pakai bahasa Cina atau bahasa India gitu ya. Terus anak saya datang nih, saya nggak pede waktu saya berkomunikasi dengan anak saya menggunakan bahasa Indonesia. Itu juga banyak terjadi seperti itu. Jadi ada merasa nggak pede nih, aku orang Indonesia nanti takut nggak dianggap. Ada sih ketakutan semacam itu, ada yang beberapa orang yang mengalami seperti itu, merasa inferior, nggak percaya diri untuk memperkenalkan bahasa kepada anaknya sendiri. Itu ada ketakutan seperti itu juga. Kemudian yang ketiga itu juga bisa jadi dari status sosial juga, karena baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri ya, ketika anak kita bisa bicara bahasa asing itu kayak kita merasa status kita agak lebih tinggi, merasa lebih tinggi dari yang lain. Mungkin ya, saya sendiri tidak tahu, mungkin ada seperti itu. Di anakku bisa bahasa Inggris, dia nggak ngerti bahasa Indonesia loh, dia bisanya bahasa Inggris. Atau sorry ya, anakku nggak bisa bahasa Indonesia, dia taunya bahasa Spanyol gitu. Mungkin ada yang seperti itu, merasa kalau menggunakan bahasa asing itu terlihat, bagi mereka mungkin terlihat lebih lebih berkelas mungkin ya, saya tidak tahu juga. Itu kemungkinan ya. Kemudian juga alasan yang lain bisa jadi juga trauma dari orang tua itu sendiri. Misalnya, dulu aku tuh susah banget belajar bahasa asing, susah banget belajar bahasa Perancis. Aku nggak mau jangan sampai anakku nggak bisa bahasa Perancis misalnya, atau jangan sampai anakku nggak bisa bahasa Inggris seperti aku, jadi aku harus ajarin dia bahasa Inggris, dia harus bisa bahasa Inggris. Dan karena ketakutan yang seperti itu memacu anak untuk belajar bahasa asing, sementara bahasa ibunya sendiri sampai lupa diajarkan pada anak-anaknya. Selanjutnya juga bisa jadi orang-orang tua yang tidak memberikan bahasa dan tidak berkomunikasi dengan bahasa ibu pada anaknya, mereka tidak tahu betapa besarnya manfaat yang kita berikan ketika kita berkomunikasi dengan bahasa ibu itu. Seperti yang alasan-alasan yang saya sampaikan di awal tadi ya, ada berapa tadi? 13 atau 12 itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Manfaatnya tuh luar biasa banget. Bisa jadi mereka tidak mengerti, tidak paham bahwa ada manfaat yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada anak saya, kita hadiahkan kepada anak kita ketika kita berbicara menggunakan bahasa ibu kepada anak-anak kita. Kemudian juga ada juga yang sudah tahu dan sudah paham kalau saya kasih bahasa ibu, berkomunikasi dengan bahasa ibu kepada anak saya, ini loh keuntungannya gitu. Dia sudah tahu tapi dia tidak peduli ya. Alah, masa bodoh misalnya gitu ya. Atau dia tidak percaya, juga bisa jadi dia tidak percaya. Jadi banyak sekali alasan-alasan di balik itu semua, banyak deh, dan saya tidak tahu pastinya, setiap orang punya alasan pribadi ya teman-teman ya. Tips bagaimana biar anak kita bisa gampang belajar bahasa ibu, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda, walaupun kita tidak tinggal di Indonesia. Apa tipsnya gitu ya? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, bicaralah menggunakan bahasa yang ingin kamu sampaikan kepada anakmu gitu ya. Jadi kalau mau bicara dengan bahasa Indonesia, anaknya pengen bisa bahasa Indonesia, ya Anda berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Kalau anaknya ingin bisa bahasa Jawa, ya berkomunikasi dengan bahasa Jawa, komunikasi harian. Kemudian yang kedua, gunakan kata yang paling gampang itu, gunakan kata-kata harian lah. Misalnya, aku lapar, aku haus, aku mau mandi, aku mau pipis, aku mau bobo, aku mau belajar. Hal-hal yang seperti itu. Lupakan yang namanya kamu harus ingat vocabulary ini, kamu harus ingat grammar ini. Lupakan itu ya, karena komunikasikan dulu aja. Maksudnya tidak harus benar-benar bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD, nggak perlu. Pokoknya bahasa harian itu pokoknya terus-menerus aja diulang-ulang. Insya Allah nanti anaknya akan terbiasa menggunakan bahasa ibunya ya teman-teman. Terus misalnya anaknya boleh nonton kartun misalnya, ya kartun Indonesia, film anak-anak Indonesia gitu ya. Kemudian cerita, bacakan cerita
bahasa Indonesia, bercerita dengan anak menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi hal-hal yang komunikasi harian lah, sebagaimana orang tua dengan anak itu menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang terpenting, kita juga menanamkan betapa pentingnya anak kita mengerti bahasa dari ibunya. Itu salah satu caranya adalah dengan menelpon keluarga yang ada di Indonesia, menelpon teman-teman ibunya. Jadi ini loh, kalau kita telepon dengan orang Indonesia tapi kamu nggak bisa bahasa Indonesia, itu akan susah. Keluarga kita orang Indonesia, kalau kita telepon dengan mereka, kita berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, karena keluarga kita di Indonesia dia tidak mengerti bahasa Spanyol. Misalnya kalau saya beri contoh kepada Matilde ya, jadi mau tidak mau dia akan belajar untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia. Itu salah satu tips yang saya lakukan sehari-hari ya untuk Matilde. Kemudian gimana kalau anaknya nolak gitu ya, maksudnya pelan-pelan saja, jangan dipaksa. Jangan misalnya kalau di rumah, duduk nih, sekarang kita saatnya belajar, duduk di sini, coba sekarang kamu tulis ini gitu. Saya tidak mengajarkan begitu ya, jadi ya informal, bahasanya itu bahasa dia merasa tidak sedang belajar, jadi dia merasa sedang berkomunikasi dengan mamanya, berbeda, tidak ada tekanan. Pokoknya nggak usah ditekan deh, ayo kamu harus ingat ini, kamu harus ingat itu, nggak usah ditekan-tekan begitu. Insya Allah natural, dia akan bisa belajar ya. Kemudian juga apalagi ya, jangan paksa gitu ya. Kalau dia sudah capek gitu ya, jangan dipaksa. Kalau kita bicara dengan dia menggunakan bahasa Indonesia tapi dijawab dengan bahasa lain gitu, kadang-kadang is okay, tapi kalau selalu diingatkan, mama bicara pakai bahasa Indonesia loh gitu. Telaten juga, kemudian sabar juga, kemudian juga butuh percaya diri juga, karena misalnya kalau di sekolah ya teman-teman, itu sekolahnya Matilde banyak orang-orang tua di sana, mayoritas menggunakan bahasa Spanyol. Kemudian saya tiba-tiba, Matilde sini mama bilangin, atau misalnya sini berdoa dulu gitu kan bahasa Indonesia. Kalau saya nggak pede menggunakan bahasa Indonesia di antara lingkungan yang mayoritas adalah orang-orang Spanyol gitu, ya nggak berhasil gitu. Jadi percaya diri juga perlu, kemudian kesabaran juga perlu ya. Jadi niat juga perlu juga ya teman-teman. Matilde lancar bahasa Indonesia sampai sekarang belum lancar seperti orang-orang pada umumnya, saya maklum ya, karena dia belajar banyak bahasa. Dia belajar bahasa Indonesia, dia belajar bahasa Jawa, dia belajar bahasa Spanyol, dia belajar bahasa Inggris, dan juga dia belajar bahasa Valenciana. Dan sebelum ada COVID ini, dia juga belajar bahasa Arab ya, pada salah satu keluarga Maroko yang ada di sini gitu. Karena saya mau dia kaya, dia tuh punya banyak wawasan, tapi belajarnya nggak belajar seperti di kelas ya. Jadi itu cuman seperti dia main sama keluarga yang dari Maroko ini, main biar dia terbiasa mendengar dengan kata-kata komunikasi menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak semuanya, dia belum lancar semuanya. Mungkin bahasa yang paling lancar yang dia pakai saat ini adalah bahasa Spanyol, karena yang paling banyak digunakan ya, dan paling banyak berkomunikasi dengan bahasa Spanyol. Tapi Matilde itu, misalnya Matilde lebih jago bahasa Spanyol dibandingkan saya. Jadi kalau saya tanya Matilde, itu artinya apa gitu, kalau ada bahasa Spanyol yang saya nggak ngerti dan dia nggak mengerti dalam bahasa Indonesia juga gitu, jadi dia itu mengartikannya dalam bahasa Inggris. Misalnya, Matilde, kamu nggak ngerti itu frio itu apa gitu ya, misalnya itu cold mama gitu, oh dingin gitu, misalnya dia nggak ngerti. Atau misalnya, Matilde, kalau Rio itu apa, Matilde, mama nggak ngerti gitu ya, Rio. Dan dia nggak ngerti juga bahasa Indonesianya apa, dia tuh translate dalam bahasa Inggris. Rio itu bahasa Inggrisnya river mama gitu, sungai gitu. Jadi dia percaya aja deh, anak-anak itu lebih cerdas dari yang kita sangka gitu. Jadi saya juga percaya itu, makanya saya juga mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak saya, bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa agak susah juga teman-teman, karena biasanya saya ngajarkannya bicara dengan Matilde menggunakan bahasa Jawa itu setiap hari Sabtu biasanya, karena saya mau dia pondasinya kuat dulu bahasa Indonesianya ya. Kenapa bukan bahasa Jawa dulu gitu, walaupun saya orang Jawa ya, karena kita tinggal di luar negeri, dan kalau kita ke Indonesia nanti, dia akan paling banyak berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Semua orang ngerti bahasa Indonesia, tapi tidak semua orang mengerti bahasa Jawa. Itu makanya saya prioritas bahasa Indonesia dulu. Nanti kalau sudah lancar bahasa Indonesianya, sedikit saya ajari juga bahasa
jawabannya. Setiap orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, baik itu yang mengajarkan bahasa ibunya, yang mengajarkan bahasa bapaknya, ataupun yang tidak mengajarkan. Pasti juga mereka punya motif sendiri-sendiri, mereka punya alasan sendiri-sendiri. Mungkin ada alasan-alasan selain yang sudah saya sebutkan tadi. Pasti mereka semua, tidak ada orang tua yang tidak menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Hanya saja mungkin jalannya berbeda. Kalau saya jalannya begini, mungkin orang lain jalannya begitu, dan mungkin yang lain jalannya berbeda lagi. Yang terpenting kita harus saling respect dengan journey masing-masing orang, karena masing-masing orang punya jalannya sendiri-sendiri, tidak harus sama dengan kita ya teman-teman. Tetapi kalau untuk saya sendiri, untuk saya pribadi, itulah jalan yang saya pilih, yang saya tanamkan kepada anak saya, agar dia menjadi pribadi yang bukan hanya bukan hanya pintar secara akademik saja, tetapi juga dia punya wawasan yang tertanam dalam dirinya, punya percaya diri yang lebih tinggi, bisa lebih menghargai orang lain, bisa lebih menghargai culture orang lain ya. Karena dengan mengajarkan banyak hal yang berbeda pada dirinya sejak kecil, itu juga sudah membantu dia membuka wawasan bahwa di dunia ini tidak hanya semata-mata satu bahasa saja, tidak semata-mata satu culture saja. Jadi dia sudah mulai belajar dari kecil bagaimana menghargai budaya orang lain, menghargai bahasa orang lain, bahwa banyak yang harus dipelajari di dunia ini selama masa hidupnya. Video ini tidak bertujuan untuk menghakimi orang lain, ini hanya metode yang saya terapkan untuk keluarga saya sendiri, untuk anak saya sendiri. Masing-masing orang, sekali lagi saya bilang, masing-masing orang punya motif sendiri-sendiri, setiap keluarga punya tujuannya sendiri-sendiri dan punya cara sendiri-sendiri dalam mendidik anaknya. Tetapi saya percaya semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Baik teman-teman, begitu dulu untuk pertanyaan tentang bahasa yang saya gunakan kepada anak saya ya. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman. Teman-teman jadi tahu juga mengapa saya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa kepada Matilda, susah atau enggak gitu ya. Susah, enggak ada yang susah teman-teman, selagi kita punya niat itu semuanya bisa terlewati ya. So demikian video dari saya. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share ke seluruh media sosial teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalnya penjelasannya belibet ya. Saya ingin menjelaskan secara ringkas, tapi mungkin cara penyampaian saya yang kurang pas, saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan matur nuwun sudah menonton. I'll see you in the next video. Bye bye.